Ya, kita lanjut. Dari pelajaran yang pertama tadi, sudah sampai di baru poin ini. Mengapa ada 4 Injil? Mungkin alasan yang sama, ya, alasan yang sama untuk penjelasan berbeda atas permata yang diasah dengan baik, menarik perhatian orang yang berbeda pula. Jadi Matius menjelaskan satu sisi kehidupan Kristus, Markus yang lain, dan Lukas yang ketiga. Tapi intinya adalah bagaimana memberitahukan tentang uh, apa maksud Tuhan, ya. Oke. Sinopsis yang disebutkan itu adalah Matius, Markus, Lukas. Dan ketika Injil pertama sangat mirip, makanya disebut Injil sinopsis, melihat dengan atau melihat seperti. Jadi mereka semua itu melihat kehidupan Kristus dari sudut pandang sejarah. Sedangkan Injil Yohanes lebih fokus pada kedalaman arti kehidupan Yesus dan pengajarannya. Bahwa kita bisa memahami tentang kehidupan Yesus juga bisa mempengaruhi setiap orang. Ketika kehidupan seseorang yang dialami saat ini adalah kesusahan, maka dia akan lebih tertarik, lebih fokus untuk mendengar ataupun membaca kehidupan Yesus yang pada masa penderitaannya itu. Dia lebih tersentuh. Demikian juga ketika seseorang dia pada posisi baik ataupun orang yang suka belajar atau terpelajar atau dia suka mengajar orang atau membimbing, maka dia akan lebih tertarik atau lebih berfokus menangkap atau menganalisis tentang pengajaran-pengajaran Yesus dari kitab Injil itu. Itu maksudnya. Bagaimana dengan kesamaan sinopsis, ya? Matius, Markus, dan Lukas mudah dilihat kesamaannya, sementara Yohanes cukup berbeda. Ya, kita bisa perdalam analisis ini ketika kita memiliki waktu untuk membaca dan coba merenungkan, ya. Apa saja kesamaan ketika Injil pertama itu bahasa penulisannya, kejadian yang mereka masukkan, urutan atas kejadian dan perkataan dari kehidupan Kristus, dan fakta matematis. Yaitu 91% dari Markus ditemukan di Matius. 53% dari Markus ditemukan di Lukas. Jadi kesamaan ini menimbulkan pertanyaan atas sumber dari Injil sinopsis. Apakah penulisannya berdasarkan pada sumber yang sama? Apakah mereka saling bergantung satu sama lain? Ya, pertanyaan ini sebenarnya kita bisa juga jawab, ya. Bahwa pertanyaan itu menunjukkan yang penulis itu adalah satu. Penulisnya untuk dipakainya manusia untuk menuliskan sebagai bahasa manusia. Sumber pemikirannya adalah satu, itu Kristus, Tuhan Allah, ya. Tujuan daripada tulisan itu bersumber dari satu, atau tujuan yang dimiliki oleh satu, yaitu Allah. Kemudian sampai dengan buah yang diharapkan, sampai dengan atau nubuatan pengendapan yang diharapkan dari perjanjian baru itu semua bersumber dari satu, yaitu Allah Bapa. Ya, nah, dari seminar The Bible basically itu gambaran Tuhan Yesus Kristus secara lengkap seperti terlihat melalui 4 lensa yang berbeda. Nah, kita lihat setiap kitab Injil memiliki pembaca tersembunyi, memiliki penyajian yang unik mengenai pribadi Yesus Kristus. Ya, memiliki tujuan tersendiri dalam menulis kitab Injil, memiliki tanggal penulisan tersendiri. Jadi semua ini memang mempengaruhi daripada situasi penulis dan situasi keadaan dunia ataupun masa itu, masa masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang itu. Tetapi semua sudah pasti bersumber dari sebuah apa ya, kehendak Allah terhadap pembaca yang diinginkan di dunia ini. Kemudian
sebuah penyajian tulisan ini sesuai dengan kehendak Allah dan apa tujuan yang sebenarnya Tuhan masukkan ataupun Tuhan ilhamkan melalui tulisan itu melalui orang-orang ya. Kemudian waktu penulisan sesuai dengan kehendak Allah juga. Oke, jadi beberapa presentasi ini kita bisa ketahui bagaimana kitab Injil itu memiliki kesamaan besar, memiliki juga kemandirian secara objektif yang dikehendaki Allah, juga termasuk secara subjektif yang relevan kepada kepentingan manusia yang diperlihatkan atau disaksikan oleh para penulis-penulis itu. Karena para penulis ini juga semua rasul yang adalah murid Kristus dan melihat Kristus. Ya, tentu segala sesuatu eh, apakah itu dipengaruhi dengan kepribadian dia atau cara hidup dia mengikuti Yesus pada masa itu, tapi juga termasuk bagaimana itu semua bersumber dari keinginan Allah, kehendak Allah di dalam tulisannya. Ya, sementara ini kita sampai di sini. Nanti akan kita sambung ya dalam pelajaran berikutnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.